Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah iman adalah mitra dari kasih karunia. Firman Tuhan yang mendasari dari surat Roma pasal 5 ayat 2 yang demikian, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak iman yang ada di dalam dunia ini. Tetapi menurut Alkitab, iman yang benar itu adalah di dalam Yesus Kristus. Ini dijelaskan dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi iman dan kasih karunia itu selalu bermitra, itu selalu hubungan erat sekali. Iman dianugerahkan terlebih dahulu kepada manusia. Iman dianugerahkan oleh kasih karunia dari Allah, sehingga manusia meresponi anugerah itu dengan iman. Yang pertama, saudara-saudaraku, kasih karunia itu adalah apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus. Dengan iman, itu bagaimana kita mengalami yang Tuhan Allah sudah dilakukan. Itu iman. Jadi benar, iman itu selalu berkaitan, selalu bermitra dengan kasih karunia. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7c, di sana dikatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi iman itu bukan yang menyelamatkan. Saya ulangi, iman itu bukan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan Allah darah Tuhan Yesus. Tapi iman itu adalah sebagai respon dari kasih karunia Tuhan Yesus terlebih dahulu yang diberikan. Responnya ini iman, bukan kekuatan manusia, bukan gagah perkasa manusia, tapi iman manusia. Yang kedua, Kristus adalah fokus daripada iman itu. Iman harus memiliki objek dari apa yang dipercayai. Dijelaskan dalam Galatia 3 ayat 26 yang berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi iman itu memiliki objek, yaitu Yesus Kristus sebagai objek kita. Kekuatan iman kita adalah ditentukan oleh objek yang kita percayai. Kalau objek itu Yesus Kristus, maka iman kita kuat. Iman kita harus kuat. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, ucapan syukur adalah bahasa iman. Jadi antara iman dengan ucapan syukur itu bermitra juga. Hal ini dijelaskan dalam Ibrani 13 ayat 15 yang demikian bunyinya, sebab itu marilah oleh Dia senantiasa mempersembahkan
korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sebagai contoh, waktu Tuhan Yesus akan memberikan 5.000 orang laki-laki makan, itu Tuhan Yesus sebelumnya memecah-mecah roti, dia bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Bapanya. Kemudian roti itu dipecah-pecahkan, bermujizat. Jadi antara kasih karunia, antara iman dan ucapan syukur itu selalu bermitra. Selalu bermitra. Contoh, Tuhan sudah memberikan kesempatan. Jadi sebelum dia bermujizat, dia selalu mengucap syukur. Demikian tentunya kita, saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah. Sebelum melakukan apa pekerjaan kita harus bersyukur Tuhan. Sekalipun itu hal yang menyedihkan, menderita, atau menyenangkan, saudara dan saya harus mengucap syukur terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan memberikan penderitaan ini. Tuhan berikan kesusahan, kami mengucap syukur. Karena di dalam kesusahan Allah turut bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Nah, karena itu kami mengajak saudara, ya, sudah menerima kasih karunia ini, saudara harus bersyukur, menikmati kasih karunia ini. Saudara harus beriman, menikmati iman ini. Dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya, saudara dan saya, berjaga-jaga untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus ini. Berjaga-jaga ini dalam ucapan syukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami atau saya itu menunggu sudah beberapa lama, kami terus menunggu kedatangan Tuhan kapanpun itu. Saatnya, waktunya adalah waktu yang terbaik bagi Tuhan, bukan bagi saya. Karena itu kami mengucap syukur. Menunggu berapapun lama, kami mengucap syukur. Immanuel. Amin.